Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Marwati. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semuanya baik ya, alhamdulillah. Umar, bagaimana kabarnya Bu Mar? Alhamdulillah Pak Umar sehat, walafiat. Untuk Pak Ahmad bagaimana? Sehat? Iya, alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak semuanya, karena kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa bertemu kembali, belajar kembali bersama, maka kita harus bersyukur kepadanya. Belajar apa? Dengan saya menjaga kesehatan itu sendiri, Bu ya. Saat ini kita dalam pandemi COVID-19, maka kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, ya, dan selalu menjaga jarak. Anak-anak semuanya saya pesan pada ayah, ibu, anak-anak harus taat dan patuh ya. Dan jangan lupa pada adik, pada teman, pada saudara, pada tetangga kita harus saling menghargai, saling menghormati ya. Anak-anak semuanya sebagai awal dari kegiatan belajar kita hari ini, yuk kita awali dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita ketemu lagi, kita akan belajar bersama lagi. Kali ini kita akan belajar pada tema yang ke-6 tentang energi dan perubahannya. Apa itu energi? Seperti apa perubahannya? Nanti akan kita pelajari di tema yang ke-6 ini semuanya ya, Bu ya. Termasuk di subtema yang pertama kita akan membahas tentang sumber energi. Nah, ini ada sumber energi yang berasal dari angin ya, Bu Maria. Kemudian ada yang dari matahari, kemudian ada air. Ini minyak dan gas bumi ya, Bu ya. Iya. Dan ini juga ada makanan. Ini beberapa sumber energi. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan pelajari pada pembelajaran yang pertama. Tentu setiap kali belajar kita punya tujuan ya, Bu Maria. Nah, adapun tujuan belajar kita pada kesempatan hari ini nanti dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait sumber energi dengan tepat. Dengan membaca teks, siswa dapat menceritakan kembali secara tertulis informasi tentang sumber energi yang terdapat pada teks dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan dan contoh dari guru, siswa dapat mengidentifikasi variasi pola irama pada sebuah lagu. Dengan memperhatikan demonstrasi yang ditunjukkan guru, siswa dapat menyanyikan lagu yang memiliki variasi pola irama dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati peristiwa sehari-hari, siswa mampu mengidentifikasi mana kegiatan yang lebih lama dan mana yang lebih singkat. Dengan mengidentifikasi peristiwa sehari-hari, siswa dapat menentukan mana peristiwa yang lebih lama dan mana yang lebih singkat. Nah, anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar kita bisa tercapai dengan baik, yuk kita pelajari semua materi pada hari ini dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, ini kita perhatikan gambar ini. Ini ada teman kita Siti ya, Bu ya. Iya. Kayaknya tadi waktu berangkat ke sekolah dia tuh lupa belum sarapan karena tergesa-gesa, maka dia tidak sempat sarapan. Kebetulan di sekolah kegiatannya kegiatan jasmani ya, Bu ya, olahraga, ya, bermain, ada lari ke sana kemari dan senam sebagainya. Nah, akhirnya ternyata si Siti badannya lemas, lemas ya. Karena tadi tidak sarapan. Nah, berarti Siti di sini kekurangan energi. Nah, anak-anak semuanya,
supaya kita lebih tahu tentang energi dan sumber energi, ya. Kalau Siti ini kan sumber energi dari makanan, Iya. ya. Nah, sekarang supaya kita lebih tahu tentang sumber energi, ya, sekarang kita baca bacaan berikut. Nah, ini disimak ya Bu Maria. Mari anak-anak, ya kita simak. Anak-anak bisa mengikuti membaca lagi tema 6 halaman 3. Matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Ada air, udara adalah merupakan sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Iya. Kalau siang hari, tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis. Ya, dia mengambil karbon dioksida, kemudian diolah di daunnya dengan bantuan cahaya matahari. Nah, dia akan menghasilkan oksigen dan gula. Ya, gula. Nah, ya, gula ini nanti untuk disebarkan di seluruh batang nih. Nah, Batang, ranting. batang, ranting, dan sampai akhirnya nanti menjadi buah yang kita makan, ya. Nah, sebaliknya kalau malam hari tumbuhan tidak melakukan fotosintesis. Karena tidak melakukan fotosintesis, maka dia berbalik mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, anak-anak semuanya. Maka kalau malam hari jangan duduk-duduk di bawah pohon yang rindang, ya. Kalau siang hari sejuk, tapi kalau malam hari jadi tidak nyaman. Nah, anak semuanya, yuk kita lanjutkan bacaannya ya Bu Maria. Iya. Ya, tanpa matahari tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi cahaya matahari diterima oleh panel surya ini Bu, ya. Iya, terima panel surya. Yang kotak-kotak itu panel surya, anak-anak. Kemudian akan diubah menjadi listrik, kemudian disimpan di baterai, kemudian dimanfaatkan di masyarakat sekitar untuk menghidupkan lampu, kipas angin, kulkas dan sebagainya. Ya, walaupun nanti ini malam hari karena sudah tersimpan di baterai masih bisa digunakan selama 24 jam. Nah, anak-anak semuanya silahkan sekarang ini kamu baca ulang lagi bacaan ini, dipahami kembali. Setelah paham, maka anak-anak silahkan ini dijawab. Iya. Nah, pertanyaan ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Anak-anak, Umar dan Pak Roman mengingatkan tulisannya Latin ya, karena kamu sekarang sudah kelas 3 semester 2, tulisannya Latin, jangan gedrik ya.
Dan ingat ya Bu ya, selalu harus menggunakan ejaan yang disempurnakan. Iya. Yang harus menggunakan huruf besar, maka gunakan huruf besar, apalagi di awal kalimat ya. Iya. Jangan sampai lupa, harus menggunakan huruf besar. Nah, anak-anak semuanya, setelah ini kamu jawab, kemudian kamu ceritakan di sini dengan bahasamu sendiri. Jadi isi bacaan tadi kamu ceritakan dengan singkat dengan menggunakan bahasamu sendiri. Kalau belum paham, anak-anak ulangi, dibaca lagi. Setelah itu, anak-anak buat cerita dengan bahasamu sendiri. Jadi tidak sama dengan tulis Iya, bacaan ya. tidak sama dengan tidak bacaan menyalin. yang ada di buku Tidak ya. menyalin, Iya, tapi benar. dengan bahasamu sendiri. Ya. Nah, anak semuanya, matahari merupakan sumber energi yang paling besar, yang utama di muka bumi ini. Ya, tumbuhan butuh matahari. Kita juga butuh matahari ya Bu ya, untuk menjemur pakaian, ketika pakaian kita basah, untuk bermacam-macam lah, mengeringkan berbagai macam biji-bijian, mengeringkan, pembuatan garam, banyak ya, sekali banyak manfaatnya. sekali manfaatnya Nah, matahari. oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, kita diberikan matahari yang dapat menerangi bumi, ya, bisa menerangi bumi. Andai kata tidak ada matahari, mungkin bumi ini akan gelap gulita dan sangat dingin, gitu ya, membekung. Gitu. Nah, sehingga kita nggak akan bisa hidup di situ di bumi. Nah, ini diberikan matahari oleh Tuhan sehingga kita bisa hidup dengan enak, dengan nyaman, siang hari juga terasa hangat, tidak gelap lagi, ya, seperti itu. Kita bersyukur ya, anak semuanya. Nah, sekarang anak-anak semuanya, sebagai rasa cinta kita dan syukur kita kepada Tuhan, nah, di samping kita harus beribadah kepadanya, ya sekarang kita nyanyikan sebuah lagu. Nah, lagunya berjudul Matahari. Ya. Matahari bersinarlah terang, itu nanti akan dinyanyikan oleh temanmu nanti, ada temanmu yang akan menyanyikan, mengerjakan contohnya. Nah, di sini Pak Ahmad akan sedikit menjelaskan lagu Matahari ini diciptakan oleh Nur Hasana. Kemudian nada sasananya menggunakan C sama dengan Do. Nah, anak-anakku semuanya, nah ini kalau kita lihat polanya irama, ini ada matahari bersinarlah terang. Ini sampai sini ini namanya bait pertama ini. Tapi diulang lagi sama persis ya. Nah, bait pertama dan kedua nanti akan sama lagunya, polanya sama. Nah, itu. Nah, kemudian yang bait yang ketiga ini berbeda. Nah, ini namanya pola irama. Bait pertama dan kedua ini polanya sama. Sedangkan bait yang ketiga mempunyai pola yang berbeda. Nah, anak-anak semuanya, yuk sekarang kita simak yuk lagu Matahari. Anak-anak boleh mengikuti yang akan dinyanyikan oleh Yasinta. Matahari bersinarlah terang, burung-burung pun berkicau riang, harum semerbak bunga berkembang, tandanya hari mulai siang. Maha kuasa Tuhan Yang Esa, telah menurunkan rahmat-Nya. Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, mari bersyukur kepadanya. Matahari sumber kehidupan
Matahari sumber kehidupan, sumber energi yang utama. Cahayanya bersinar terang, pohon-pohon menari riang. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kita menyimak lagu tadi, anak-anak tentu paham ya Bu Maria, polanya ya. Jadi pola pada bait yang pertama dan kedua sama. sama. Bait yang ketiga berbeda. Anak-anak, ya sekarang kita coba yuk membuktikan kalau matahari itu merupakan Sumber energi yang terbesar ya Mas. Yuk sekarang kita perhatikan yuk.
Anak-anak semuanya, setelah kita perhatikan tadi, sekarang kita perhatikan. Tadi ketika membakar korek api itu lebih cepat ya Bu ya. Iya. Tapi ketika styrofoam agak lebih lama. Ya. Sekarang anak-anak perhatikan gambar itu. Anak-anak pada gambar ini itu ada kegiatan yang dilakukan lebih lama dari kegiatan yang lain. Yang lebih lama, yuk sekarang kita kasih centang. Yang lebih sebentar kita silang ya Bu Maria. Nah, kegiatan yang pertama sedang apa Bu Maria ini? Itu memasak. Memasak. Dengan pakai baju ya. Memakai baju. Pakai baju. Itu membutuhkan waktu yang lama. Yang mana anak-anak? Yang memasak atau yang memakai baju? Ya, yang masak ya Bu ya. Iya, memasak. Maka yang masak kita Yang centang. lama kita centang. Yang memakai baju Kita silang. waktunya pendek kita silang. Nah, sekarang ini minum dengan mandi yang butuh waktu yang lama mana? Ya, kita minum lebih pendek ya Bu ya waktunya. Iya, Ya. minum lebih pendek. Maka kita silang. Mandi butuh waktu yang lebih lama kita centang. Ya, lanjut. Yang nomor 3. Iya. Ya. Sekarang ini apa ini? Mencuci dan minum ya Bu ya? Minum, iya. Lama yang mana ya? Ya. Oh, mencuci ya. Mencuci kita beri tanda centang. Tapi Yang ini minum. Karaman minum dulu Bu. Oh Ya, iya, kita silang karena dulu. waktunya lebih singkat kita silang. Yang Mencucinya mencuci, lebih lama, lama. kita centang. Ya, sekarang yang Tidur dan sikat gigi. tidur dengan gosok gigi. Nah, Ya, mesti lama tidur anak-anak ya. Iya. Kita centang tidur. Kita Pak Roman centang. kalau tidur lah lama banget, 8 jam Bu. Ya, sehari itu harus 8 jam. Ya. Oke, sekarang ini berarti lebih pendek waktunya. Iya, sekarang itu. Makan dengan isi rambut. isi rambut. Oke. Oh, jelas lama yang makan karena butuh ngunyah. Ya, anak-anak. Ya. Apalagi yang dimakan banyak ya. Iya. Isi rambut lebih singkat. Nah, anak-anak semuanya, kita sudah dapat membedakan mana kegiatan yang lebih lama dan mana kegiatan yang lebih singkat waktunya. Nampaknya kita juga akan menyingkat waktu Bu, dengan mengakhiri belajar pada kesempatan hari ini. Tentu ketika kita mengakhiri, kita akan refleksikan dulu apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Nah, yang pertama tadi kita mempelajari tentang Sumber energi. informasi tentang sumber energi, Bu ya. Yang kedua apa Bu? Variasi pola irama pada sebuah lagu tadi yang judulnya Matahari. Kemudian yang ketiga, menentukan Kegiatan yang lebih lama. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Menyenangkan nggak? Atau menyenangkan? Silakan di acungi jempol di channel YouTube-nya. Kemudian yang kedua, apakah menemukan kesulitan? Ini kesulitannya mungkin ketika prakteknya ya Bu ya, harus panas-panasan ya Bu. Iya, mataharinya harus betul-betul cerah. Cerah, ya. Kalau tidak cerah, tidak bisa berhasil nanti eksperimennya. Ya. Yang ketiga, apa yang masih belum kamu pahami? Oke, mungkin pola irama yang masih agak sulit gitu. Kemudian apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Nah, anak-anak semuanya, karena belajar kita sudah selesai, maka yuk kita akhiri bersama dengan berdoa, ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Anak-anakku semuanya, tak lupa Pak Rahmat dan Bu Mariati mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya
karena masih mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Tugas-tugasnya diselesaikan semua, Bu. Luar Harus ya biasa, anak. anak-anak kita, Iya. anak-anak yang hebat. Nah, tapi Pak sudah minta maaf karena mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya, ya. Benar juga anak-anak. Mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan di hati anak-anak. Benar, minta maaf. Ya, sebelum kita berpisah, jangan lupa videonya di like terlebih dahulu, kemudian di-share kepada teman, pada sanak saudara, pada semua grup sosial mediamu, dan jangan lupa apabila tombol subscribe-mu kamu lihat kalau masih berwarna merah seperti ini, tulisannya subscribe, maka silahkan ditombol yang berubah menjadi seperti ini, Bu. Kalau sudah seperti ini jangan ditombol lagi, ya. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Karniati, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.